siang. Kota Malang nih hebat banget, penuh, dan katanya sampai 150 orang ya. Ini katanya penutupan yang memang sukses banget. Saya Donna Wijayanto, di sini mewakili Plot Point. Plot Point sendiri adalah penerbitan nasional yang menerbitkan buku-buku untuk remaja sampai dewasa muda. Jadi ada novel, ada kumpulan cerpen, ada buku-buku non-fiksi juga. Nah, di sini karena kita akan membahas tentang merayakan warna-warni Indonesia, dan semuanya saya rasa mau ikut ini ya, perlombaan tulis Nusantara ini ya. Di sini disediakan kategori lombanya novel, cerpen, non-fiksi, dan puisi. Tapi saya akan lebih banyak membahas tentang novel dan cerpen ya. Jadi bagaimana membentuk cerita. Ada yang bertanya tentang bagaimana membentuk cerita, bagaimana elemen-elemen cerita ya. Jadi kita akan membahas tentang elemen-elemen cerita itu dan bagaimana memasukkan budaya di dalam elemen-elemen cerita itu. Jadi bagaimana membuat cerita dari budaya? Kita mulai dari elemen-elemen cerita aja ya. Cerita itu kan ada 3 elemennya ya. Karakter, terus alur atau plot, terus setting atau latar belakang. Nah, dari ketiga elemen ini, dari si budaya itu ada di mana? Bagaimana memasukkan budaya ke dalam ceritanya itu ya? Budaya itu sebenarnya hal-hal kecil, apa yang ada di sekitar kita. Jadi jangan selalu berpikir budaya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang upacara kawin kayak kemarin di Jogja ya, Daup Ageng itu, bener nggak sih namanya Daup Ageng? Perkawinan putrinya Sultan sama suaminya lah, namanya KPH Notonegoro kalau nggak salah. Itu kan peristiwa yang besar yang ada tata caranya, setiap langkahnya ada artinya gitu. Dan kadang kita berpikir bahwa budaya itu seperti itu gitu, sesuatu yang sangat besar, sangat menonjol, kelihatan. Atau selain Daup Ageng itu mungkin contoh lagi di Bali, upacara ngaben itu kan itu kan juga sesuatu yang besar, arak-arakan, ada patung-patung dari kertas segala macam, dan semuanya kemudian dibakar. Jadi tontonan gitu ya, sesuatu yang besar. Tapi sebetulnya budaya itu sesuatu yang ada sehari-hari, kita lihat di rumah masing-masing juga ada budayanya. Misalnya budaya makan pagi atau makan malam. Kalau di rumah saya mungkin lebih ke makan malam ya. Kalau makan pagi itu tidak bisa, karena suami saya masih tidur, anak saya masih tidur, saya repot sendiri di dapur gitu kan. Tapi kalau makan malam itu mungkin di rumah-rumah ada budaya berkumpul bersama tuh. Jadi ibunya tugasnya menyediakan makan malam, kemudian lokasinya di meja makan, ayahnya duduk di kepala meja, anaknya duduk di samping-sampingnya, kemudian ada budaya nasinya disendokin dulu untuk ke si ayah, atau anaknya nggak boleh ngambil duluan. Kemarin di Ambon ada tuh cerita tentang itu. Jadi pada saat ditanya ada budaya apa di sini, ternyata di Ambon tuh budaya seperti itu. Jadi yang kecil nggak boleh makan duluan sebelum yang lebih tua. Jadi pada saat mereka membuat cerita, dibuat cerita si anak pulang ke rumah lapar, ngabisin makanan, terus karena budayanya yang kecil nggak boleh makan duluan, jadi berantem. Itu menjadi cerita yang lucu.